Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kisah yang kedua adalah kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini seorang ulama yang luar biasa. Saya kalau baca kisah beliau, terus terang tidak pernah bosan gitu. Hampir seluruh hidup beliau itu semuanya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah murid utamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tabi'in yang masyhur. Di akhir hidup beliau kena stroke setengah badan, sebelah kiri badannya stroke. Ada muridnya 2 orang datang ke rumahnya bertamu. Jadi ada 4 kejadian di sini waktu itu. Datanglah muridnya, kemudian muridnya mengucapkan kalimat begini, 2 orang masuk. Wahai imam, kalau kita sekarang ustadz atau kiai, wahai imam, kami ingin bertanya, apa yang membentuk pribadi Anda sehingga Anda kalau berbicara selalu sesuatu yang bermanfaat? Kalau dia ucapkan kalimat nasihat, nanya kabar, gitu kan? Atau memang dia berzikir? Nggak ada yang lain. Jadi tidak pernah hardik orang, menghina, menggibah, memfitnah, nggak pernah. Selalu lisannya ngucapin sesuatu yang bermanfaat. Kalau bukan zikir, nanya kabarnya orang atau nasihat. Apa yang membentuk Anda sampai seperti ini? Lalu kata dia apa? Perhatikan jawabannya. Dia bilang, wahai muridku, apakah sampai sekarang kalian masih ragu ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jal, dan Allah telah menitipkan di pundak setiap kita malaikat rakib di kanan yang mencatat amal baik dan malaikat atid di pundak kiri yang mencatat amal buruk, serta semua kalimat atau perbuatan yang dicatat oleh keduanya akan dibacakan dan dipertanggungjawabkan untuk kita di sana, maksudnya di akhirat. Artinya yang membentuk saya sampai hati-hati begini, nggak sembarangan ngomong, yang itu karena saya tahu ada rakib atid dan ada Allah Azza wa Jalla mengontrol, serta saya akan dihisab oleh Tuhan saya pada hari kiamat. Kejadian yang kedua, anaknya Rabi' ibn Haytham keluar dari kamar, dari dapur. Waktu kejadian itu, bawa sebuah piring, jemaah sekalian. Piring ini terisi makanan namanya halwa. Halwa ini waktu itu bahannya mahal, buatnya susah. Dibawa keluar oleh anaknya, kemudian dikatakan, wahai ayahku, ibuku setengah mati membuat makanan ini, tolong makan. Ada alasannya. Ternyata Rabi' ibn Haytham ini saking tingginya, ya, waraknya, ya, warak itu tingkat kepekaan dalam masalah, ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak pernah menghardik istrinya, nggak pernah bilang, kenapa kau masak ini, kenapa kau tidak masak ini, tidak pernah bicara seperti itu. Apa yang dihidangkan dimakan, bismillah, nggak pernah rewel gitu. Sampai istrinya malu dibuatin makanan mahal ini. Udah dikasih, dihidangkan. Lalu Rabi' ibn Haytham memberikan isyarat kepada muridnya, baiklah, karena stroke setengah badan sebelah kiri, kanan masih bisa diambil. Mau diambil kue tersebut sudah dipotong-potong, muridnya juga mau ambil. Tiba-tiba ada kejadian, ada yang ketuk pintu rumahnya. Dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu. Dibuka pintunya. Waktu dibuka, jemaah sekalian, di depan pintu bukan fakir miskin ya, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai sendal, dan dalam kisah ini dikatakan, dalam athar ini, dari mulutnya netes air liur yang tidak nyaman untuk dilihat. Lalu dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh ambil piring tadi halwa itu, bawa ke orang gila sana. Anaknya balik, diambil piringnya, tadi halwa ini sudah dipotong-potong ya. Dia bawa ke orang gila, harapannya anaknya Rabi' ibn Haytham ini diambil 1 potong. Begitu tiba di depan orang gila, makannya dilihat mewah, dirampas ya, bukan diambil, dirampas, lalu dimakan semuanya oleh orang gila ini, tidak cukup. Selesai makan, dilempar piringnya, nggak terima kasih, pergi. Orang gila. Kalau Anda di posisi anaknya Rabi' ibn Haytham, apa yang Anda akan lakukan gitu? Tapi orang gila, gitu kan? Baik, yang terjadi, ditutup pintu, piring diambil oleh anak Rabi' ibn Haytham, lalu dia kembali ke ayah, lalu dia mengatakan begini. Dan ini juga adab ya, Anda sebagai anak biasakan kalau bicara dengan ayah Anda atau orang tua Anda selalu ikutkan dengan doa. Dia mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Jadi walaupun dia dalam kondisi mangkel, tapi dia tetap bilang begitu. Tadi ya ayah, ia minta-minta depan pintu orang gila. Dia nggak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih.
Garis bawahi kata-kata ini ya. Dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur ambil roti, nasi, apa saja, pasti dia makan. Kenapa harus halwa yang ibu saya buat susah gitu? Bahannya mahal, susah buatnya gitu. Lalu yang terjadi, kata Rabi ibn Haytham, ya ini jawaban orang yang beriman berbeda ya. Dia mengatakan, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih tadi halwa itu, mahalnya, susah buat bahannya, nggak penting buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan itu. Lalu dia bacakan ayat, kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna dari pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Begitu terbentuk karakternya. Salli ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah.